Sore ini Abah Haji Channel sedang berada di Masjid Al-Jabar untuk melihat perkembangan penyelesaian masjid ini sambil melihat suasana yang sedang suasana yang ada di sekitar masjid ini yang penuh dengan para pemancing. Mari kita lihat kondisinya, perkembangannya, dan jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Mari kita lanjutkan bagaimana keasikan di sini. Senging Pak? Senging? Lepas deh, aduh. Rame setiap sore ya Pak ya. Setiap hari nggak ada kosongnya di sini. Suasana sore di Masjid Apung memang asik, mengasihkan, indah. Penuh oleh masyarakat pemancing, masyarakat yang hobinya mancing. Tidak ada kosongnya, selalu penuh. Ini mancingnya lain ini.
Ada yang lain nih, pancing jaring. Baru lihat. Oh, pancing jaring. Banyak dapatnya, Pak. Oh, impunnya, Pak ya? Ngangge namanya pancing namanya jaringnya apa nya? Pancing jaring. Aya nu sortes kecerik, aya nu sortes naon ieu teh. Panorama sore di Masjid Apung memang indah. Terlihat sinar matahari nembus awan. Ada cara mancing yang baru Abah lihat, yaitu pancing jaring. Ada yang menggunakan seperti tudung saji, ada yang seperti jala. Tapi kalau yang tudung saji kelihatan hasilnya yang tertangkap ikan-ikan kecil, sedangkan yang berupa jaring, berupa jala itu belum tahu hasilnya seperti apa ikan yang didapat. Nah, sekarang sedang dilempar.
teknik mancing yang berbeda-beda. Ada jaring seperti tudung saji, ada jaring seperti jala. Kalau yang seperti jala itu ikannya masuk ke dalam, nabrak. Kalau yang seperti jala itu ikannya nabrak jala. Sedangkan yang seperti tudung saji itu ikannya masuk ke dalam tudung saji sehingga terjebak, tidak bisa keluar. Tadi ada truk yang mengangkut semen adukan lewat pinggir, ternyata masuk ke pintu itu. Rupanya di dalam sedang dikerjakan lantainya, pengerjaan lantai masjid bagian bawah. Truknya masuk ke sana, belum keluar lagi. Cahaya apa tuh, lampu mungkin sedang ngecor lantai itu. Oh, mungkin keluarnya mobil tadi ke arah sana. Karena itu pintu tembus juga lurus dengan pintu yang sebelah sananya. Sinyalnya sudah dibuka, berarti akan ada kereta api melintas nih. Kereta api sore begini, kalau jarak jauh mungkin kereta api Serayu atau Malabar. Sudah kelihatan lampunya. Betul, Malabar yang melintas. Berarti tidak lama lagi akan melintas
Argowilis. Lampu masjid kayaknya udah dibuka, udah mulai nyala. Dan ada lampu kaplip, kelihatannya truk semen yang tadi masuk keluar dari dalam masjid. Pokoknya sedang mengerjakan lantai karena sekarang sudah masuk pada tahap keempat penyelesaiannya. Sekarang sudah mulai masuk tahap keempat. Kira-kira bisa keluar nggak tuh? Bisa. Bisa, ternyata luas. air di danau surut, kurang air, maka diisi dari sini melalui sini.
diambil dari sungai Cipamokolan. Diatur dari pintu air ini. Ini pintu air kedua. Ini pintu keduanya. Penyaturan untuk mengisi air ke waduk, ke embung, diatur dari sini, keluar masuk. Dan Sungai Cipamokolan ini merupakan sumber air untuk embung itu. Jadi tujuan embung itu untuk mengatur debit air di kala banjir sungai ini. Jadi dibagi dua, walaupun akhirnya masuk ke saluran yang sama yang lebih besar di nanti bisa kita lihat. Apabila terjadi banjir di Sungai Cipamokolan, maka air ngalirnya bukan hanya ke embung tapi ke saluran ini dan bermuara nanti akan di sungai yang lebih besar.
tenang, tapi beriak terus. Kabel listrik, rupanya hubungan itu yang merupakan rumah diesel sebagai sumber tenaga listrik ke masjid untuk sementara kelihatannya, karena yang akan datang pasti mengambil listrik dari PLN. Seperti terlihat di dalam ada sinar lampu, rupanya sedang ada pekerjaan di dalam. Sebab dalam tahap keempat ini adalah menyelesaikan fisik masjidnya, interiornya mungkin di dalam. Sedangkan sampai tahap ketiga kemarin adalah sekeliling masjid. Sekarang fisik di dalam masjidnya yang sedang digarap. Dan di tahap berikutnya mungkin lingkungannya akan berbeda. Nanti kita bicara bagaimana kira-kira ke depan, dan akan ada fasilitas apa yang ada di daerah sini. Terlihat di sebelah kanan masjid para pemancingnya tidak sebanyak di sebelah kiri. Ini sebelah kanan tidak sebanyak di sebelah kiri di sana. Di sana lebih ramai. Karena jalan sebelah kiri itu aksesnya gampang, pinggir dari jalan besar. Sedangkan ke sini harus melingkar, menyusuri jalan inspeksi sungai yang ada di sana, sungai yang besar ada di sana, yang menjadi induk saluran atau sungai kecil yang tadi Cipamokolan.
sebelah selatan. Sekarang kita ada di sebelah selatan, sedangkan saya tadi masuk dari sebelah utara. Ada yang menjala, ternyata tidak dalam di sini. Saya pikir dalam, katanya 6 meter lebih. Ternyata tidak. Ginian deetnya Pak, deet ginian. Oh saurna aya genep meter langkung. Oh mohon. Laukna rageung Pak. Sedang ada ibu-ibu nih. Pasti sedang tiktokan ibu-ibu nih. Oh, lihat joget-jogetnya. Dan ini merupakan pintu buang. Apabila saluran embungnya meluber penuh, maka dibuang ke sini, dialirkan ke sungai sana. Di luar itu ada sungai lumayan besar sebagai, ada yang bilang irigasi. Sedang tiktokan itu. Mensos mania. Asik ibu-ibu. Lupa segala masalah. Murang kali mah ulah kacang ulah
sepuh ge bilih ti peleset mah sabaraha urang nu pupus teuleum di dieu. Serianya ibu-ibu lupa masalah COVID. Asiknya Bu, hilaf karena COVID. Tuntas sudah saya mengelilingi area Masjid Raya Al-Jabar ini dari mulai sisi utara sampai ke sisi selatan. Dan bagaimana perkembangan ke depan masjid ini nanti kita ikuti dari video yang saya terima dari seorang bapak petugas memberi saya video mengenai bagaimana yang akan datang masjid ini diharapkan sebagai pusat kegiatan masyarakat di Bandung Timur.
Nanti kita lihat videonya. Masjid Al-Jabar ini sebenarnya masjid yang dibangun di tengah sebuah embung. Jadi berupa pulau di sebuah embung atau danau resapan air untuk resapan air mengendalikan banjir. Jadi walaupun disebut Masjid Apung, tidak seperti masjid-masjid apung yang dikenal selama ini, baik yang di Saudi maupun di Makassar. Masjidnya didirikan di pinggir pantai di tengah perairan dengan disangga oleh pilar-pilar beton. Jadi betul-betul kelihatan mengapung. Kalau ini sebenarnya terlihat mengapung karena dilingkari oleh air. Yang sebenarnya masjidnya berdiri di sebuah pulau buatan di tengah embung ini. Tapi karena terlihat mengapung, ya mari kita sebut saja Masjid Apung, Masjid Raya Al-Jabar. Di Provinsi Jawa Barat. Yang diharapkan ke depan menjadi destinasi wisata bersama dengan pembangunan fisik lainnya di sekitar masjid ini. Seperti sudah saya katakan tadi, nanti kita akan ikuti video yang saya terima dari petugas Dinas PU Provinsi Jawa Barat. Saluran inilah yang menjadi tujuan buangan air dari sungai yang kecil tadi di belakang sebagai sumber air embung Masjid Raya Al-Jabar yang merupakan cabang dari Sungai Cibolan. Jalan yang di seberang itu jalan inspeksi dua-duanya. Sebelah sana dan sebelah sini itu merupakan jalan inspeksi bagi Dinas Pengelolaan dan Sungai, Pengelolaan Sungai. Nah, dari sana jadi di bawah kita ini adalah saluran buang dari embung kita ketika airnya meluap. Dibuang ke sini. Saat ini kita bisa melihat hamparan luas tanah yang sebagian masih dipergunakan sebagai pesawahan, tapi sudah dimiliki oleh sebuah badan usaha besar yang sekarang terlihat masih leluasa kita melihat ke arah kejauhan, tapi tidak akan berapa lama lagi, mungkin tidak lebih dari 10 tahun lagi, tanah ini akan penuh dengan rumah-rumah yang dihuni oleh orang-orang berada, karena di sini merupakan milik perusahaan besar dari Jakarta. Sawah-sawah ini tidak ditanami lagi padi, tapi akan ditanami beton secara permanen.
samping perumahan mungkin dengan selesainya proyek Masjid Al-Jabar ini akan muncul kios-kios pedagang, entah yang disediakan maupun yang liar, termasuk para pedagang kaki lima yang sekarang sudah mulai terlihat, yang sering terlihat di sini hadir. Apalagi apabila benar di belakang 3 gedung itu, yaitu gedung Polda Jabar, akan dibangun terminal terpadu yang menyatukan 2 terminal bus besar di Kota Bandung, yaitu Leuwi Panjang dan Cicaheum, disatukan ke sini, dan keluar masuknya akan melalui jalan tol yang akan dibuat dari sana. Dan itulah cikal bakal berdirinya masjid, jalan tol, dan rencana-rencana lainnya, yaitu rencana awalnya dengan akan dibuatnya terminal terpadu, satu terminal bus dan stasiun kereta api. Apabila proyek ini sudah selesai, kita bisa akan sering melihat mungkin bus-bus besar akan banyak parkir di sini, juga kendaraan-kendaraan pribadi yang secara ekonomi akan menghidupi masyarakat sekitarnya. Lestari, serasi dengan perkembangan kehidupan yang ada di sekitarnya, yang ada di atasnya. Itu hanya harapan aku. Sekarang mari kita tonton video yang sudah Abah janjikan tadi. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dika Egistra di acara sosialisasi pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Al-Jabar yang kali ini telah memasuki tahap ketiga.
Setelah sempat tertunda selama beberapa bulan diakibatkan adanya pandemi COVID-19, pembangunan Masjid Raya Al-Jabar kini kembali dilanjutkan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Tentu dengan diberlakukannya protokol kesehatan. Alhamdulillah, kini pembangunan Masjid Raya Al-Jabar telah memasuki tahap 3. Bagaimana proses pekerjaan di tahap 3 ini? Mari kita saksikan. Hampir seluruh negara di belahan dunia, termasuk Indonesia, sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini sedang mengalami sebuah bencana pandemi COVID-19. Salah satu dampak akibat pandemi COVID-19 khususnya pada pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka memberikan layanan terbaik dan percepatan penanganan serta pencegahan COVID-19 kepada masyarakat, maka dilakukan refocusing anggaran untuk tahun 2020 seperti halnya pada pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah tertundanya pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Al-Jabar yang semula ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi tertunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan Masjid Al-Jabar yang sudah dimulai sejak tahun 2018, 2019 dan dilanjut di tahun 2020 pada saat ini mengalami penundaan pekerjaan karena seperti diketahui refocusing anggaran disebabkan karena pandemi COVID-19 itu merubah prioritas pembangunan. Dengan kemampuan anggaran yang ada, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengupayakan menyelesaikan Masjid Al-Jabar mulai tahun 2021 dan diselesaikan pada akhir 2022. Itu target yang akan kita selesaikan untuk pembangunan Masjid Al-Jabar. Insya Allah ini bisa difungsionalkan dan digunakan oleh masyarakat. Di tengah suasana pandemi, pemeliharaan Masjid Raya Al-Jabar tetap dilaksanakan. Bagaimanakah pemeliharaan yang berlangsung? Berikut ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat selaku dinas yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Masjid Raya Al-Jabar tetap melakukan kegiatan pemeliharaan seperti pemeliharaan peralatan yang terdiri dari pemeliharaan genset, pemeliharaan hidran, pemeliharaan pompa-pompa air bersih beserta filternya, pemeliharaan AC, serta pemeliharaan tanaman di sekitar kawasan Masjid Raya Al-Jabar. Kegiatan ini masih berlanjut sampai dengan saat ini. Sebelum pelaksanaan tahap 3 dilaksanakan, untuk pemeliharaan pekerjaan yang tahap 1 dan 2 tetap dilaksanakan. Dan untuk pemeliharaan tersebut diantaranya adalah pemeliharaan pada genset, pemeliharaan untuk AC, pemeliharaan untuk tanaman di sekeliling masjid, dan pemeliharaan untuk air bersih, terutama yang untuk hidran. Dan kegiatan ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Pemirsa, 3 tahun yang lalu tempat ini masih berupa lahan tanah. Dan saat ini kita sudah bisa melihat megahnya masjid dari rancangan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Jadi pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Al-Jabar ini dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada tanggal 29 Desember 2017. Sementara itu Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat saat ini juga berperan sebagai konseptor bentuk rupa dari Masjid Raya Al-Jabar ini.
Ya, Masjid Al-Jabar, gagasan yang dulu saya konsepkan pada zaman masih Pak Aher sebagai gubernur. Konsepnya adalah sebagai masjid kebanggaan rakyat Jawa Barat, dan di dalamnya tidak hanya tempat sholat, ada museum Al-Quran, museum Rasul, ada tempat dakwah, ada kelas-kelas, sehingga ini menjadi destinasi dakwah Islam di Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan, masih dicicil, berada di atas danau, danaunya difungsikan untuk anti banjir, sumber air juga untuk taman yang mencerminkan keindahan Masjid Al-Jabar. Konsep nama Al-Jabar dipilih sebagai Asmaul Husna yang berarti yang maha gagah dan sebagai juga singkatan dari Jawa Barat, yaitu Jabar. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar saat ini sudah mencapai tahap 3, yang mana untuk pekerjaan tahap 1 telah selesai pada 29 April 2019 dan pekerjaan tahap 2 selesai pada tanggal 31 Desember 2019. Bangunan utama Masjid Raya Al-Jabar ini berbentuk persegi dengan ukuran 99 kali 99 meter dan 4 menara setinggi 99 meter yang melambangkan Asmaul Husna dibangun di atas lahan seluas 25 hektar. Sebagai salah satu masjid yang fenomenal di Indonesia ini, Masjid Raya Al-Jabar dibangun di atas lahan yang luas seluruhnya 25 hektar. Dengan bangunan utama Masjid Al-Jabar yang berbentuk persegi seluas 99 kali 99 meter dan 4 menara setinggi 99 meter. Angka 99 ini digunakan untuk melambangkan Asmaul Husna. Dengan demikian, kedepannya insya Allah Masjid Raya Al-Jabar ini akan dapat menampung sekitar 33.000 jemaah yang terdiri dari 13.000 di area dalam masjid dan sisanya tersebar di plaza. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar telah dilanjutkan ke pekerjaan tahap 3 yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi PT Antaraksa. Dengan adanya pandemi COVID-19, terdapat penyesuaian terhadap pengerahan tenaga kerja pada pekerjaan tahap 3 dikarenakan tenaga kerja yang digunakan tidak bisa maksimal. Pekerjaan struktur yang terdiri dari pekerjaan overstack plaza depan masjid, pekerjaan seat pile, pekerjaan galian tanah keliling masjid, pekerjaan struktur rumah pompa 2 unit, pekerjaan penutup void eskalator, pekerjaan oprit jembatan. Pekerjaan arsitektur yang terdiri dari pekerjaan pasangan, pembungkus kolom dan pelapis dinding, pekerjaan pemasangan lantai, pekerjaan pasangan pintu dan jendela, pekerjaan pasangan sanitair pada ruangan imam dan VIP, pekerjaan site development yaitu pekerjaan perkerasan jalan beton dan pematangan lahan. Terdapat tambahan lingkup pekerjaan MEP dikarenakan pada awal pelaksanaan belum tercantum dalam kontrak yaitu pekerjaan instalasi air bersih dan kotor serta instalasi listrik arus kuat untuk ruang VIP dan imam. Di tahun 2020, pekerjaan tahap ketiga Masjid Al-Jabar ini menyelesaikan beberapa kegiatan minor yang ada di landscape atau di plaza. Ada beberapa konstruksi dan pekerjaan persiapan atau penataan lahan parkir. Nah, untuk 2021 dan 2022 itu kita akan menyelesaikan keseluruhan dari Masjid Al-Jabar melalui kegiatan yang sifatnya multi-years. Nah, karena multi-years ini maka pekerjaan akan lebih optimal karena dilakukan satu kali lelang, kemudian pekerjaannya menerus, dan itu diharapkan tahun 2022 itu akan selesai. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan secara operasional di tahun 2022. Dalam pekerjaan pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat tahap 3 ini yang dilaksanakan oleh PT Antaraksa terdiri dari tiga pekerjaan yaitu pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing. Untuk protokol kesehatan yang dilaksanakan yaitu setiap pekerja yang masuk
ke lokasi pekerjaan dengan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Dan pada pandemi COVID ini, pekerja yang kita pergunakan di lapangan tidak bisa maksimal karena harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu sekitar 75%. Pengurangan dari maksimal karena di protokol kesehatan tidak dimaksimalkan 75% dari yang bisa kita maksimalkan 100% dari total pekerja. Pertanggal 8 November 2020, progres realisasi pekerjaan pembangunan Masjid Raya Al-Jabar tahap 3 sudah mencapai 51,359% dengan rencana 48,913%. Dengan kata lain, pembangunan Masjid Raya Al-Jabar lebih cepat dari yang ditargetkan. Progres pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat tahap 3 ini, di awal kita mengalami deviasi plus. Karena sekarang sudah memasuki musim penghujan, maka ada kendala-kendala, terutama pekerjaan tidak bisa maksimal. Tetapi di akhir pekerjaan kita harapkan semua pekerjaan itu bisa terlaksana dan selesai sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Tahap 3 ini dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, di mana pekerjaan-pekerjaannya adalah pematangan lahan, kemudian ada juga jembatan sebagian, kemudian bagian daripada arsitektural di dalam, dan juga termasuk pembuatan rumah pompa. Nah, selain itu kegiatan tahap 3 ini mempunyai nilai yang penting bagi kegiatan tahap 4 karena menyediakan lahan untuk aksesibilitas bagi pekerjaan tahap 4. Progres tahap 3 itu sekarang sudah sampai 70%, dengan waktu kita masih ada 1 bulan, tinggal pekerjaan-pekerjaan yang memang perlu pendetailan, sehingga harapannya pada waktu akhir kontrak mereka sudah bisa selesai 100%. Selain menjadi tempat beribadah, Masjid Raya Al-Jabar akan menjadi tempat tujuan wisata religi di Jawa Barat. Karena pada lantai dasar bangunan terdapat ruang pamer tetap atau ma'roj. Masjid Raya Al-Jabar ini juga akan menjadi tempat tujuan wisata religi di Jawa Barat karena akan terdapat ruang pamer tetap atau ma'roj pada lantai dasar bangunan. Selanjutnya di Masjid Al-Jabar ini juga dibangun fasilitas museum atau disebut ma'roj, ya, di mana di dalamnya itu berupa ruang pamer yang menyajikan perjalanan Nabi mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat. Kemudian di situ juga ada diorama yang membawa pengunjung ini bisa menikmati atau merasakan suasana bagaimana pada zaman Rasulullah itu syiar Islam dilakukan. Nah, fasilitas ma'roj ini menurut saya menjadi sebuah hal yang luar biasa dan menjadi sebuah ikon yang memberikan nuansa istimewa Al-Jabar khususnya di Jawa Barat dan Indonesia. Karena fasilitas ini kalau yang saya tahu satu-satunya yang ada digabungkan dengan sebuah keberadaan masjid. Masjid Raya Al-Jabar diharapkan akan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menggali berbagai literatur dan referensi terkait Al-Quran dan Al-Hadis, Asmaul Husna, sejarah Nabi, serta sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan Jawa Barat. Salah satu keunikan Masjid Raya Al-Jabar adalah dibangun di tengah danau buatan. Keunikan desain dan penempatan masjid ini bahkan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ada yang datang khusus untuk berfoto-foto dan tak sedikit masyarakat yang memanfaatkan danau buatan Al-Jabar ini untuk memancing. Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Al-Jabar
yang berada di tengah-tengah danau buatan sebagai embung atau daerah resapan air, dan akan dibangun taman-taman hijau sebagai area rekreasi bagi keluarga yang kedepannya selain tambahan estetika, itu akan menjadi solusi mengatasi masalah ekologi di lingkungan. Telah memberikan pesona tersendiri bagi masyarakat, meskipun pembangunan belum selesai. Pengunjung dari luar daerah pun antusias untuk melihat Masjid Raya Al-Jabar ini dari dekat. Mungkin jadi tempat wisata juga lah ya. Buat orang-orang yang di luar juga bisa ngelihat juga masjid yang lebih bagus dan emang unik kali. Soalnya di tengah-tengah danau itu ya masjidnya. Saya juga tinggalnya di atas, istilahnya kelihatan ke sini udah wah. Ada kayak masjid terapung gitu, padahal emang masjid terapung gitu. Tapi kalau di atas kelihatannya dikepung sama kolam danau buatan, ya. Jadi bagus sekali, Pak. Unik ya, jarang-jarang gitu ada masjid kayak seperti ini, ada view yang bagus gitu kan, ketika misalkan ada jamaah datang ke sini bukan hanya untuk beribadah, bukan hanya untuk mengingat Allah, tapi juga untuk menikmati ciptaan Allah juga. Unik ya, unik gitu, unik dalam artian kayak bukan masjid gitu, maksudnya bagus gitu, unik aja gitu. Bahkan tak sedikit dari masyarakat yang memanfaatkan danau retensi Masjid Raya Al-Jabar ini sebagai tempat untuk memancing. Hal ini tentu berbahaya, sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak melakukannya. Udang di kamera aduh. Serang abdinya dipoto, Pak? Oh. Iya, itulah. Ya, jadi embung ini dibuat selain konservasi air juga sebagai pengendali banjir, di mana kedalamannya itu mencapai 6 meter, sehingga tentunya keamanan bagi para pengunjung di sini menjadi utama. Nah, itu diharapkan agar para pengunjung di sini juga tidak melakukan pemancingan. Tujuannya adalah satu, yaitu adalah keamanan buat pengunjungnya sendiri. Akses jalan menuju Masjid Raya Al-Jabar juga menjadi perhatian dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Besarnya potensi pengunjung atau jamaah Masjid Raya Al-Jabar sebagai salah satu kawasan wisata religi ini mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai alternatif akses jalan menuju masjid. Salah satunya adalah dengan akan dibangunnya stasiun kereta api Masjid Al-Jabar. Kedepannya, stasiun ini akan menjadi akses utama ke Masjid Raya Al-Jabar dan Stadion GBLA. Bagi masyarakat yang akan mengunjungi Masjid Al-Jabar, ini ada 3 alternatif akses yang nanti akan menjadi pencapaian ke Masjid Al-Jabar oleh masyarakat umum. Yang satu dari Jalan Cimencerang, kemudian kedua itu dari Jalan Gede Bage, dan ketiga nanti itu akan ada jalan dari tol. Ya, jalan di tol ini akan turun di Sumarekon dan kemudian masuk ke area Masjid Al-Jabar melalui Boulevard dan nyambung dengan Jalan Cimencerang. Itu aksesibilitas nanti akan dibangun dan memudahkan untuk masyarakat. Di samping itu di Masjid Al-Jabar juga direncanakan akan dibangun sebuah stasiun kereta api, ya, nanti yang menghubungkan antara stasiun kereta api ini dengan kereta cepat di Tegaluar. Jadi masyarakat dari Bandung ataupun dari luar kota Bandung itu akan dimudahkan melalui aksesibilitas yang tadi saya sampaikan. Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Al-Jabar dengan keindahan desain dan berbagai fungsi, baik fungsi ibadah, ekonomi, budaya, pariwisata, dan lingkungan akan menjadi ikon baru di Jawa Barat. Semoga pembangunan Masjid Raya Al-Jabar dapat segera selesai dan dipergunakan dengan baik sehingga membentuk masyarakat Jawa Barat yang semakin bertakwa. Harapannya dengan terbangun Masjid Raya Provinsi Jawa Barat ini adalah tersedianya sarana peribadatan yang representatif untuk menampung kegiatan keagamaan dan melengkapi aktivitas peribadatan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya.
Jadi masjid ini dirancang bukan sekedar tempat sholat, tapi juga tempat pembinaan khasanah Islam yang disentuh dengan konsep wisata. Pembangunan Masjid Al-Jabar ini sangat diharapkan akan menjadi sebuah fasilitas atau sebuah sarana yang menjadi ikon Jawa Barat, menjadi wisata religi, dan menjadi tempat untuk memberikan edukasi. Ya, bukan hanya tentang syiar Islam, tapi juga tentang sejarah. Kemudian hal yang lain yang diharapkan bahwa keberadaan Masjid Al-Jabar juga menjadi sebuah solusi lingkungan. Ya, bukan hanya tadi masalah religi atau keagamaan, tapi di lingkungan ini bisa memberikan manfaat yang banyak bagi ekonomi masyarakat, karena di situ akan terjadi aktivitas atau akan terjadi banyak sekali kunjungan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi di sekitar Masjid Al-Jabar dan di Bandung. Terima kasih. Jabar juara. Jabar juara. Jabar juara. Pemirsa, telah kita saksikan bersama proses pembangunan Masjid Raya Al-Jabar tahap 3. Kami berharap informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda yang ingin mengetahui perkembangan pembangunan Masjid Raya Al-Jabar. Semoga dapat diselesaikan dengan aman dan lancar. Saya Dika Gisra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara. Demikianlah acara perjalanan Abah Haji Channel kali ini dari sisi selatan Masjid Al-Jabar. Abah Haji Channel menutup perjalanan kita, dan jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Mari kita tutup, dan setelah itu lagi di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kunjung tiga.